Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-21. Judulnya adalah At-Ta'awun 'alal Birri wat Taqwa. Itu bab tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu atau Anda sekalian dalam hal kebaikan dan takwa. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini atau melalui ayat ini, dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Tentunya kita hidup di dunia ini saling tolong menolong, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan ternyata tolong menolong itu sebuah keniscayaan, karena tidak mungkin seorang hidup di dunia ini walaupun dia kaya atau berkuasa, dan mungkin dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Maka memang kita diperintahkan oleh Allah SWT. Secara fitrah kita tidak mungkin hidup sendiri. Secara fitrah Allah SWT menciptakan kita untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan memang secara syariat kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Dan tolong menolong yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah bagaimana kita tolong menolong dalam hal takwa, dalam kebaikan dan takwa. Itu kebaikan, baik itu kebaikan dunia dan akhirat. Kita disuruh saling tolong menolong, dan juga ketakwaan. Maksudnya adalah saling tolong menolong dalam hal ketaatan kepada Allah SWT. Maka saling tolong menolong dalam ketakwaan bisa juga diartikan dengan kita saling menasihati di antara kita dalam hal beribadah dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah yang kita semua hafal, yaitu surah Al-Asr. Allah SWT mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah SWT dalam surah yang mulia ini bersumpah, wal asri, artinya demi masa. Sebagian para ulama mengatakan demi waktu asar, tapi yang paling tepat maknanya adalah wal asri, demi masa, demi waktu. Allah SWT bersumpah. Dan Allah SWT ketika bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu penting. Dan memang waktu adalah hal yang paling penting. Bahkan waktu itu adalah kehidupan. Kehidupan kita hakikatnya adalah waktu, perjalanan waktu. Allah SWT katakan, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini Allah SWT mengatakan demi waktu, demi masa, bahwasanya manusia itu benar-benar merugi. Kenapa merugi? Begitu waktu berjalan berganti, kita bisa rasakan sendiri. Kita sekarang sudah berada di bulan Muharram, ya, 1446 Hijriah. 1 tahun sudah lewat. Bulan berganti, hari berganti.
itu berganti atau pergantian tersebut terasa begitu cepat. Dan itulah hakikat kehidupan kita. Kalau kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kita merugi. Ini yang dimaksud. Tidak mengisi waktu itu dengan hal yang bermanfaat, hal yang memberikan kebaikan buat urusan dunia dan akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah yang mulia ini, demi masa sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Seluruhnya, seluruh manusia. Kecuali kata Allah SWT, Allah kecualikan di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Senantiasa dia beriman kemudian beramal saleh. Beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan agama Islam yang mulia ini. Kemudian beramal saleh tentunya, karena tentunya iman itu harus diikuti dengan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran banyak dan sering Allah SWT mengiringkan amanu wa amilus shalihat, iman dan amal soleh, karena itu suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin seorang mengatakan saya beriman tapi dia tidak beramal, tidak beramal soleh. Maka berarti pengakuan saja, imannya hanya sekedar pengakuan. Tapi seorang yang dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah, berarti dia beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seorang yang dia beriman kepada Rasul, berarti dia beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan begitu seterusnya. Maka orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini beramal soleh. Dikatakan amal soleh itu, kata para ulama, kalau seandainya amalan itu adalah amalan yang baik dan itu dikerjakan karena mengharap pahala dan ridho dari Allah SWT, ikhlas kepada Allah, itu dikatakan amal soleh. Kemudian amalan itu sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka orang yang tidak merugi kalau dia beriman dan beramal soleh. Ini syarat. Kita semua tentunya tidak ingin merugi, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau kita ditanya hari ini ada yang enggak yang ingin merugi? Enggak mungkin. Seorang pedagang pasti dia ingin untung. Kita juga sebenarnya berdagang dengan Allah SWT, dengan waktu yang Allah SWT berikan kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan amal. Maka orang yang tidak merugi, yang beruntung adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab kalau dia tidak beriman dan tidak beramal, tentunya dia benar-benar merugi, di mana kehidupan dia di dunia berjalan berganti, kemudian dia tidak melakukan amalan yang akan bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Maka orang yang ingin beruntung, dia mesti beriman, kemudian beramal soleh, melakukan kebaikan, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Kemudian wa tawassaw bil haqq, itu senantiasa memberikan nasihat dalam kebaikan. Jadi beriman, kemudian beramal, kemudian saling menasihati dengan kebaikan atau dalam kebaikan. Kita tentunya tidak ada yang sempurna. Kadang kita lupa, kadang kita lalai, kadang kita tidak ingat dan sebagainya. Maka itulah fungsinya wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran. Kita saling menasihati di antara kita. Kalau ada yang lupa kita ingatkan, kalau ada yang lalai kita ingatkan. Karena tidak ada yang manusia itu yang sempurna. Maka ini salah satu faedah kita hidup berjamaah, maksudnya dengan saudara, tetangga dan sebagainya. Bagaimana kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Kita melakukan kebaikan, kita ajak orang lain melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kita melihat orang melakukan kemungkaran, kita ingatkan, kita peringatkan. Maka ini wa tawassaw bil haqq, hendaknya kita saling menasihati dalam kebenaran. Ini bukan menasihati dalam keburukan. Kemudian wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam atau dengan kesabaran. Tentunya Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kita beriman, kemudian beramal, kemudian mengajak orang,
menasihati orang itu kadang itu butuh kesabaran. Kita beriman saja itu butuh kesabaran. Kita beriman maksudnya berilmu, kita mempelajari sesuatu, kita harus sabar dalam proses kita beriman itu atau proses kita berilmu. Kemudian proses amal juga butuh kesabaran. Kita sudah tahu ini boleh, ini tidak boleh misalnya. Untuk mengamalkan itu tidak gampang. Butuh kesabaran. Ada orang yang dia sudah mengetahui kebenaran tapi dia tidak mampu melakukannya. Tidak sabar dia. Atau justru dia mengetahui keburukan, justru dia melakukannya karena godaan, karena tadi ada berbagai macam kepentingan dan dorongan dan sebagainya. Maka butuh kepada kesabaran, sabar menahan hawa nafsu dan sebagainya, sabar dari godaan tadi. Maka dalam beramal butuh kesabaran. Dalam kita melakukan perintah butuh kesabaran. Coba kita datang ke masjid, sholat berjamaah, itu butuh kesabaran. Kita berpuasa di bulan Ramadan misalnya, puasa yang wajib ataupun puasa sunnah, butuh kesabaran. Kita berinfak, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, itu butuh kesabaran kita. Kalau enggak, mungkin kalau ada orang yang minta-minta sama kita jawabnya enggak enak. Maka ini butuh kesabaran. Dalam kita beramal, melakukan apa yang diperintahkan, membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya, seluruh amal kebaikan, itu butuh kesabaran dalam pelaksanaannya. Begitu juga menahan diri dari dosa dan maksiat, apalagi di zaman kita. Tantangannya, godaannya untuk jatuh pada perbuatan maksiat itu sangat besar. Kalau kita nggak sabar, ya sabar ini menahan diri, kita akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang. Maka ini butuh kesabaran. Bagaimana kita sabar menghadapi godaan, tantangan, rintangan dan sebagainya. Kemudian juga sabar juga termasuk ketika kita mendakwahkan. Kalau tadi kita beramal butuh sabar. Kemudian kita mengajak orang. Ketika kita memberikan nasihat, tawasaw bil haq tadi, kita memberikan nasihat kepada keluarga kita, anak, istri, tetangga, saudara, itu butuh juga kesabaran. Karena kadang kita mengajak kepada kebaikan, justru kita dimusuhi. Kadang kita melarang orang dari perbuatan maksiat, justru kita dimusuhi atau dicela dan sebagainya. Maka ini butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kita akan, sudahlah, saya nggak usah ngajak orang kepada kebaikan. Ya sudahlah, kamu mau jatuh pada perbuatan maksiat, silakanlah sendiri-sendiri. Maka dalam kita mengajak orang, dalam kita berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu butuh kesabaran. Bagaimana seorang muslim itu benar-benar dia sabar, ya. Baik sabar dalam berimannya, belajarnya, kemudian beramal, melaksanakan apa yang dia ketahui, kemudian sabar dalam mendakwahkan, mengajak orang. Dan ini adalah bentuk kesabaran yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang beruntung. Maka ayat ini, kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya Allah tidak menurunkan ayat ataupun surat dari Al-Quran kecuali surat ini saja, sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup, maksudnya sudah cukup sebagai pelajaran agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Makanya disebutkan oleh para ulama, mestinya sering kita membaca ayat ini atau surah ini dan mentadaburi, mengingatnya, merenungkan di mana Allah SWT dalam ayat ini, dalam surah ini bersumpah. Allah sampai bersumpah bahwasanya manusia semua merugi. Bagaimana waktu kita berjalan begitu saja, detik, menit, jam kita, bahkan hari dan bulan ataupun tahun berjalan begitu saja. Pertanyaan yang paling besar, apa ya faedah yang sudah saya dapatkan, apa amalan yang sudah saya lakukan setiap pergantian menit, pergantian jam ini. Kalau tidak, tentunya kita rugi. Coba kita lihat sekarang, kalau dalam hal dunia itu orang kan, kalau pedagang ataupun produsen, dia punya hitung-hitungan setiap menit dia harus bisa produksinya sekian.
Kalau enggak dia rugi katanya. Itu dalam urusan dunia itu sangat detail, sangat bersemangat ya. Setiap urusan setiap menitnya bahkan detiknya harus bisa menghasilkan sekian. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat kita mestinya juga seperti itu. Dalam urusan akhirat bagaimana kita waktu berlalu begitu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan amal ibadah kepada Allah SWT agar kita beruntung, agar kita amalan kita banyak, dan itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah SWT. Sebab kalau seandainya kita tidak memperbanyak amal soleh, tentunya bekal sedikit, sedangkan perjalanan jauh. Makanya ibaratnya kita di dunia ini kan seperti orang yang sedang merantau, atau orang yang disebutkan Nabi sedang beristirahat di sebuah tempat guna memperbanyak bekalnya atau mengisi bekal, karena dia akan menuju suatu daerah yang lain dan perjalanan jauh. Kalau dia terpesona dengan dunia, tidak dia isi bekal, maka dia akan terlunta-lunta di tengah jalan. Ibaratnya seperti itu. Nah, karena menyesal, kenapa saya kemarin tidak persiapkan, kenapa saya tidak beramal kemarin. Maka kalau kita menghayati, mengingat ayat ini atau surah ini, mestinya kita berpacu dengan waktu, dengan menit, dengan jam yang kita lalui. Mestinya senantiasa kita beramal soleh. Tidak lewat waktu kita kecuali ada amal soleh yang kita lakukan semaksimal mungkin, supaya kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Maka ini yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau seandainya kita Allah SWT menurunkan hanya surah saja, surah Al-Asri saja cukup untuk menjadi pelajaran agar manusia itu tidak merugi. Ini menunjukkan bahwasanya kita mesti senantiasa membaca, merenungkan, menghayati surah yang mulia ini agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberuntungan dalam urusan dunia ataupun akhiratnya. Kemudian di sini disebutkan satu hadis, yaitu hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunqidhu aw yanfidhu ma umira bihi fayu'ti kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya seorang muslim yang amin artinya jujur, yang amanah, yang dia senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, bahkan dia memberikan atau melaksanakan hal itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Apa yang diperintahkan kepadanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin. Maka dia adalah baik dalam hal bersedekah, memberi dan sebagainya. Bahkan ketika disuruh memberi, dia kasih yang paling bagus, yang paling baik. Maka dia dianggap salah seorang yang bersedekah. Ini keutamaan ketika seorang dia menjadi orang yang al-amin, artinya dipercaya, bisa menjaga amanah. Ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dia lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak asal-asalan, yang penting sudah dilakukan, yang penting sudah selesai, bukan itu. Tapi dia lakukan dengan sebaik-baiknya, dia lakukan dengan semaksimal mungkin. Maka dia seperti seolah-olah bersedekah, kata Nabi SAW. Ketika dia diperintahkan, dia melakukan. Berarti kan ini apa hubungannya dengan judul ini? Yaitu dia membantu orang yang dia perintah, orang yang menyuruh dia membutuhkan sesuatu, maka dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Berarti kan dia membantu orang itu agar pekerjaan orang itu selesai, dan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, gak asal saja. Maka bisa kita lihat di sini, jadi apalagi di zaman kita ini, mencari orang yang amanah itu bukan perkara yang ringan. Pekerja yang amanah,
seorang yang pedagang yang amanah ataupun pekerja yang amanah dan seterusnya, yang dia melakukan suatu tugasnya dengan sebaik-baiknya, seolah-olah dia bersedekah kepada orang yang meminta dia melakukan pekerjaan itu. Maka di sini dia menolong orang tersebut dengan apa? Dengan tenaganya, dengan kemampuannya, dengan kemahirannya, dengan keahliannya. Nanti seolah-olah dia apa? Bersedekah. Maka dalam hal ini bisa kita lihat, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya bersedekah itu gak hanya dengan uang, tapi dengan keahlian, dengan kemampuan, dengan pemikiran, dengan kedudukan dan sebagainya. Itu juga orang yang membantu orang lain itu dianggap bersedekah. Dia membantu orang lain dalam kebaikan. Dan memang kita yang diperintahkan dalam kebaikan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan dilarang kita saling tolong menolong dalam keburukan. Maka hadis ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita atau mendorong kita semua agar senantiasa kita membantu orang lain dengan kemampuan kita, kemudian membantunya itu sepenuh hati. Ini yang dimaksud, dengan semaksimal mungkin. Maka kalau kita melakukan itu, kita dianggap orang yang seolah-olah kita bersedekah dengan kita membantu saudara kita yang butuhkan tadi, atau sesuatu yang memang diperintahkan kepada kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, maka kita mendapatkan pahala. Bagaimana kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Maka ini ya yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini ya, sebagai ringkasan tadi disebutkan bahwasanya dalam bab 21 ini disebutkan dua ayat tadi agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian surah Al-Asr di mana Allah SWT bersumpah bahwasanya manusia semuanya dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kemudian hendaknya kita saling membantu orang lain, yaitu dengan semaksimal mungkin, dengan sepenuh hati ya, dengan kita melakukan itu kita dianggap orang yang bersedekah. Maka ini sebuah keutamaan ya, bagaimana kita ya saling tolong menolong dalam hidup ini. Dan memang tadi kita sudah sebutkan di awal, kita tidak mungkin hidup itu bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan sendiri, pasti kita butuh orang lain. Maka hendaknya kita ketika membantu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin, ya hanya membantu ya ala kadarnya atau setengah-setengah. Tapi kita memang membantu dengan sepenuh hati, dan memang itulah perintah Allah SWT agar kita senantiasa saling tolong menolong. Bisa jadi hari ini kita yang ditolong, besok kita yang menolong. Lebih jadi hari ini kita menolong orang, besok kita yang ditolong, atau sebaliknya. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita menolong, Allah juga akan menolong kita. Jadi kita menolong juga akan ditolong oleh Allah SWT. Maka ini adalah anjuran ya, agar kita ya saling tolong menolong dalam hidup, ya saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah SWT. Termasuk dalam hal ini adalah saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini ya pembahasan kita yang singkat pada sore hari ini di bab yang ke-21 tentang bagaimana kita senantiasa harus tolong menolong ya dalam kebaikan dan takwa. Ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, bisa saling tolong menolong dalam kehidupan kita, dan tentunya kita berharap pahala dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.